Nggak tahu apakah teman-teman semua juga terkejut sama seperti saya. Ya, kasus ini memang sudah terlalu lama dan membuat kita jadi jenuh. Bayangkan saja ya, bayangkan. Sudah lebih dari 6 bulan kita selalu disuguhi dengan berita soal ijazah palsu Jokowi. Dan sekarang, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini pun telah memasuki babak baru. Nah, setelah Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond, dan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, maka selanjutnya kasus ini akan dibawa ke persidangan. Pertanyaannya adalah, apakah di persidangan nanti ijazah Jokowi akan diperlihatkan? Nah, apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan masih diumpetin? Ya, siapa tahu kan, benar nggak? Ya, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini telah memasuki babak baru. Total ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, ternyata dari 8 nama tersangka itu dibagi menjadi 2 klaster. Klaster yang pertama terdiri dari 5 nama, yaitu Egy Sujana, kemudian Kurnia Triroyani, kemudian ada juga Damai Hari Lubis, kemudian Rustam Effendi, dan yang terakhir itu adalah Muhammad Rizal Fadilah. Ya, terus terang ya, saya tidak begitu familiar dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, kecuali Egy Sujana. Ya, kalau Egy Sujana ini sudah tahu lah, saya yakin kalian juga sudah tahu. Nah, untuk klaster yang kedua ini terdiri dari 3 nama, yaitu Roy Suryo, kemudian Rismond, dan Dr. Tiva. Selama ini yang sering kita tahu adalah Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tiva. Karena apa ya? Karena memang mereka ini sering kali muncul di media. Sedangkan ya, yang kelima nama lainnya itu jarang sekali kita lihat di media. Bahkan mereka juga jarang tampil. Makanya wajar kalau kita kemudian banyak yang tidak tahu. Termasuk saya pribadi. Ya, harus diakui bahwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini sudah sangat lama. Bahkan banyak sekali juga teman-teman yang bertanya kepada saya, ijazah Jokowi itu beneran palsu apa enggak sih? Nah, jujur saja ya, saya pribadi juga tidak tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Lah, sekarang gimana mau menjawab coba? Wong saya sendiri belum pernah melihat secara langsung ijazahnya Jokowi. Nah, coba ada yang pernah tahu nggak? Ya, mungkin kalau saya pernah melihat secara langsung ijazahnya Jokowi itu, mungkin saya bisa menjawabnya. Tapi kan masalahnya, saya belum pernah melihat sama sekali ijazahnya Jokowi. Dan yang sudah banyak beredar selama ini, itu kan hanya berupa foto. Nah, dari foto itulah kemudian dianalisa oleh Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawannya. Dan tentu ya, dengan penetapan tersangka Roy Suryo dan 7 nama lainnya, maka kita semuanya berharap nanti ijazah Jokowi akan diperlihatkan di dalam persidangan. Ya, karena apa? Karena kan Jokowi ini sebelumnya pernah menyatakan bahwasanya dirinya akan siap untuk menunjukkan ijazahnya jika diminta oleh pihak pengadilan. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Nah, kira-kira kalian percaya apa nggak dengan ucapan Jokowi itu? Ya, pertanyaannya sekarang adalah apakah nanti pihak pengadilan akan meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya? Atau justru sebaliknya, pihak pengadilan ini justru tidak akan meminta ijazah Jokowi untuk diperlihatkan? Bisa jadi seperti itu. Ya, tahu sendirilah, hukum di Indonesia ini kan serba tidak pasti. Ada yang mengatakan hukum itu bisa diatur. Bahkan terdakwa yang jelas-jelas sudah divonis bersalah oleh pihak pengadilan, itu pun masih bisa bebas alias belum ditahan sama sekali. Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Nah, contohnya itu adalah... Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam video yang barusan kita lihat dan saksikan bersama teman-teman bahwa mereka membahas lagi tentang tudingan daripada ijazah Jokowi yang mereka tidak henti-hentinya untuk memperdebatkan atau menuding bahwa ijazah Jokowi ini benar palsu. Barusan kemarin beberapa orang dijadikan tersangka teman-teman, dan bahkan termasuk di dalamnya yang sekarang ini yaitu Roy Suryo, Rismond, dan Tiva, dan beberapa orang lainnya teman-teman yang sudah dijadikan tersangka ketika Polri menyatakan bahwa Jokowi memang benar-benar sudah menjalani daripada pendidikan. Nah, sekarang dalam video yang barusan kita lihat bersama teman-teman,
Roy Suryo menyatakan bahwa atau Roy ini menemukan hal baru lagi atau kejanggalan di dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa Jokowi itu memang benar punya ijazah daripada palsu. Walaupun Barreskrim sudah menunjukkan, tetapi mereka tidak percaya begitu teman. Kenapa? Karena mereka ini tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kata Roy Suryo, ada kejanggalan di sini. Kenapa tidak ditunjukkan kepada kita atau kepada publik? Nah, teman-teman lah. Padahal Jokowi kemarin sudah beberapa kali bilang bahwa dia tidak sewenang-wenang menunjukkan daripada ijazahnya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Jokowi akhirnya tunjukkan ijazah SD hingga UGM, tapi tak boleh difoto. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan ijazah pendidikan miliknya kepada awak media. Ijazah yang ditunjukkan mulai dari jenjang sekolah dasar SD hingga perguruan tinggi. Momen ini berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Rabu 16 April 2025. Satu persatu lembar ijazah ditunjukkan langsung oleh Jokowi, mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kata Jokowi, ya teman-teman, di sini dia sudah menunjukkan dari SD, SMP, SMA dan bahkan sampai perguruan tinggi dia sudah menunjukkan, tetapi dengan dia meminta atau memberikan satu persyaratan bahwa tidak boleh difoto karena kemungkinan ini adalah privasi atau bisa dibilang adalah hak atau privasi daripada datanya, teman-teman. Jokowi menyebut baru memutuskan untuk menunjukkan ijazah tersebut pada malam sebelumnya. Saya baru memutuskan untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu baru tadi malam. Dalam kesempatan itu Jokowi juga sempat berkelakar bahwa map berisi ijazah SD hingga SMA bukanlah map asli, sedangkan map berisi ijazah kuliah tersebut disebut masih asli dari UGM. Kalau stok map asli dari UGM, kalau yang ini bukan. Urutan ijazah yang diberikan Jokowi dimulai dari ijazah SMA Negeri 6 Surakarta, lalu ijazah SMP Negeri 1 Surakarta, ijazah SD Tritoyoso, dan akhirnya ijazah dari UGM. Dalam momen tersebut Jokowi juga sempat ditanya soal kacamata yang dulu sering dipakai. Jokowi menjawab singkat bahwa kacamata tersebut sudah rusak. Ya teman-teman, dia menunjukkan daripada ijazahnya, tetapi para publik ini atau banyak beberapa warga yang masih belum percaya, teman-teman. Kita tidak tahu kenapa, tetapi Jokowi ini sudah memang benar-benar menunjukkan daripada ijazah aslinya dimulai dari SD dan juga sampai dengan perguruan tinggi, teman-teman. Bahkan dia ya menunjukkan semuanya, teman-teman. Tetapi dalam hal ini ada saja seseorang yang tidak percaya bahwa Jokowi ini memang benar-benar mempunyai daripada itu ijazah asli, teman-teman ya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akhirnya buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy mengaku menghormati keputusan penyidik, namun berharap publik tidak terburu-buru menilai karena belum ada perintah penahanan terhadap dirinya. Saya tetap menghormati penetapan tersebut, tapi sebaiknya semua masyarakat menunggu dengan sabar prosesnya, karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Roy menilai status tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang harus dijalani. Ia menyebut menjadi tersangka bukan berarti langsung bersalah. Di Indonesia ada yang sudah berstatus terpidana, inkrah, bahkan 6 tahun berlaku tapi masih bisa bebas melenggang dan menghina orang lain. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat itu juga menyatakan belum memutuskan langkah hukum selanjutnya. Ia masih akan berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya sebelum mengambil sikap.
Langkah hukumnya nanti akan kami bahas bersama kuasa hukum saya, tidak bisa berbicara sendiri. Ya, teman-teman, di sini sudah Royce sudah mulai ada cemasnya ya, karena dirinya termasuk dalam 8 orang itu yang dijadikan tersangka daripada kuasa hukum, atau dengan dia menuding atau memfitnah, kita bisa bilang, dalam tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Sebelum Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengumumkan penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Nah, teman-teman, ternyata di sini udah ada tersangka, bahkan ya mereka atau Jokowi ini menetapkan, atau bisa kita bilang kuasa hukum atau mereka menggugat kembali, ya ujung-ujungnya kena daripada penggugat ijazahnya ini atau yang memfitnah dia ini. Oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI harga mati.